Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku di dalam Islam. Bertemu lagi kita di dalam pembicaraan mengenai perihal agama Islam, yang mana pada kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang saya ambil, yang saya berangkat dari sebuah tulisan yang sudah pernah diterbitkan di bertuahpos.com. Tulisan ini adalah buah karya Ketua Pasulukan Loka Ganda Sasmita, yaitu Haji Derajat. Ya. Dan tulisan ini berjudul Mursyid adalah wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi ini merupakan kajian Islam yang sudah disebarluaskan pada tahun 2025 yang lalu, bulan Oktober, tanggal 31. Nah, jadi saya minta izin ya kepada Bapak ini, Bapak Haji Derajat, dan juga kepada bertuah.com untuk saya bisa membicarakan artikel ini yang saya nilai bagus untuk pengetahuan kita bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya, pelajarannya, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tulisan ini kebetulan ditulis beliau, Haji Derajat, itu pada malam Jumat, sehingga artikel ini dimulai oleh beliau dengan berkata, "Di malam Jumat yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, aku mengingatkan engkau." Engkau itu adalah para pembacanya, itu ya. Agar mencari wasilah, di dalam kurung guru mursyid, yang akan selalu membimbingmu, mengawasimu, dan membawamu wusul, dalam tanda kurung, makrifat, garis miring, mengenal, garis miring lagi, sampai, tutup kurung, kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan, yang artinya, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, dalam tanda kurung, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ini ayat 35 surat Al-Maidah ya. Syekh Fatur Rahman. Nah, ini sudah dikenal ya bagi orang-orang yang dekat dengan tarekat. Syekh Fatur Rahman, seorang mursyid tarekat Idrisiyah, telah berkalam dalam kanal YouTube-nya bahwa kata wasilah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau sarana untuk mendekatkan diri kepada sesuatu. Ya. Belum udah 5 menit lewat ini ya. Waktu begitu cepatnya. Oh ya, besok hari Jumat ini. Bukan, ini udah hari Jumat ini, tapi jam 2:31 dini hari, tanggal 16 Januari 2026. Masya Allah. Waktu terus berjalan ya. Rasanya baru tahun baru, tiba-tiba udah tanggal 16.
Maafkan saya ya. Saya minum dulu dah. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat kita kepada Nabi, pernah bersabda bahwasanya apabila kita bersalaman dan bersilaturahim dengan orang yang bertemu dengan Rasulullah, nah, pelan-pelan kita ulangi ya, pelan-pelan ya, jangan sampai terlewatkan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya apabila kita bersalaman ya, dan bersilaturahim dengan orang yang bertemu dengan Rasulullah, ataupun di masa kini adalah orang yang mempunyai sanad silsilah keilmuan yang bersambung ke Rasulullah, itu sama saja dengan bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa ini? Syekh Fatur Rahman. Ya, pelan-pelan kita ya, supaya kita dapatkan ini pelajarannya ini. Jangan terburu-buru ya. Insya Allah. Sungguh, agama ini sangat indah dan sempurna terhadap umat-umatnya. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, man sofahani au man sofaha man sofahani. Ya. Karena orang yang mempunyai sanad silsilah dalam tarekat keilmuannya, sesungguhnya dia adalah orang yang telah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lantaran dia telah menerima Nur Muhammad. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini ada kata-kata baru ini. Udah pernah dengar nggak itu? Atau memang udah menjadi makanan sehari-hari? Kata-kata ini, ungkapan ini. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ya. Saya ulangi lagi. Karena orang yang mempunyai sanad silsilah dalam tarekat keilmuannya, ulang lagi. Kita ulangi lagi ya. Karena orang yang mempunyai sanad silsilah dalam tarekat keilmuannya, sesungguhnya dia adalah orang yang telah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lantaran dia telah menerima Nur Muhammad yang turun-temurun dalam sanad silsilah tersebut. Kita lanjutkan dulu aja sambil kita merenungkan arti daripada kalimat itu. Gak apa-apa kalau gak mudah dicerna, tapi ya pelan-pelan itu. Nanti lama-lama bisa meresap itu loh. Belajar itu perlu kesungguhan ya. Dan gak bisa tergesa-gesa itu. Harus diresapi, dipikir-pikir, direnungkan. Kadang-kadang diraba-raba. Diraba-raba karena kita belum sampai. Nah, mengenai kedudukan ini, Syekh Fatur Rahman berkata, bertawasul atau berwasilah kepada mursyidmu yang masih hidup juga diperbolehkan. Bukan saja kepada guru mursyidmu yang telah wafat. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, nah ini ada sebuah hadis yang dikutip dari Utsman bin Hunayf RA radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ada seorang lelaki buta datang mengadukan matanya
yang tidak berfungsi kepadanya. Nya di sini adalah Rasulullah. Jadi ada seorang mengadu ya tentang matanya. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya pemandu dan sangat payah." Maka beliau bersabda, "Pergilah ke tempat wudhu, berwudhu, sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah ya seperti ini. Wahai Allah, aku memohon dan menghadap kepadamu dengan menyebut nama Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sungguh aku menghadap kepada Tuhanmu dengan menyebutmu, karenanya mataku bisa berfungsi kembali. Ya Allah, terimalah syafaatnya bagiku, dan tolonglah diriku dalam kesembuhanku." Nah, itu doa yang diajarkan Nabi kepada orang buta ini. Ya, pergilah kamu wudhu katanya. Wudhulah dulu, berwudhu. Lalu setelah itu kata Nabi, sholatlah 2 rakaat. Nah, kalau udah selesai sholat, maka ucapkanlah doa ini, kata Nabi kepada orang buta itu. Jadi orang buta ini datang menghibah-hibah ini kepada Nabi. "Ya Nabi, mataku buta, aku nggak bisa apa-apa. Tolonglah aku." Nah, Nabi berkata seperti itu tadi itu. Ya kan? Utsman berkata, "Demi Allah, kami belum sempat berpisah dan perbincangan kami belum begitu lama sampai lelaki itu datang ke tempat kami. Dan sungguh seolah-olah ia tidak pernah buta sama sekali." Masya Allah. Nah, ini hadis Nabi ini. Ini bukan cerita-cerita bohong, bukan cerita-cerita karangan-karangan. Ya. Ini hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi, dan Al-Baihaqi. Dan hadis ini syahih. Ya. Sah gitu loh. Tidak ada keraguan. Nah, berarti ini kisah nyata di mana seorang buta tiba-tiba bisa melihat setelah mengikuti, menaati anjuran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, dilanjutkan ya. Juga dikatakan bahwa tawasul dengan orang solih yang hidup disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Sahih Bukhari 1987, Beirut, Dar Ibnu Katsir halaman 99. Jadi ini buku ini. Jadi bunyinya adalah yang artinya ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Umar bin Khattab ya RA, ketika masyarakat tertimpa pacaklik, dia meminta hujan kepada Allah dengan wasilah Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berdoa, "Ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu dengan perantaraan Nabi kami. Lalu kami diberi hujan. Kini kami bertawasul kepadamu dengan perantara paman Nabi kami. Berikanlah kami hujan ya Allah." Nah, begitu doa. Doa ya Umar bin Khattab. Ya. Dia meminta hujan kepada Allah dengan wasilah Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Itu paman Nabi ya. Paman Nabi itu. Berikanlah kami hujan ya Allah. Ya, perawi hadis mengatakan mereka pun diberi hujan oleh Allah. Ya. Mereka pun diberi hujan oleh Allah.
Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, ya. Pelan-pelan kita lanjutkan. Demikianlah dapat disimpulkan bahwasanya kita wajib menjaga silaturahim dengan guru mursyid agar terjaga hubungan kita dengan Allah. Pelan-pelan, ya. Kita wajib menjaga silaturahim dengan guru mursyid agar terjaga hubungan, yaitu hubungan kita dengan Allah maupun Rasulnya, karena Nur Muhammad telah terlimpah kepada sang guru mursyid. Nah, ini kata artikel itu ya. Kita terima aja dulu ya kata artikel ini, lalu kita cernakan, silahkan ya. Ya nggak usah misalnya, oh harus percaya 100%. Kita dengarkan aja dulu. Dan lalu kita renung-renungkan, kita pikir-pikirkan, dan kita rasa-rasakan apa kata hati kita, bagaimana akal kita itu mencernanya. Kita renung-renungkan ya, kita bawa-bawa berjalan boleh juga. Sambil bersepeda, kita renungkan kata-kata ini. Kalau benar ya, akan bisa mengubah sikap kita. Tapi kalau kita sangkal, ya hanya sekedar pengetahuan saja, ya kan? Kita bebas kok. Karena kita itu punya hak pilih ya. Kita itu punya hak pilih. Enggak asal manut-manut saja ya. Kita ini adalah manusia merdeka dan bebas gitu loh. Bebas mendengarkan kata orang, bebas membaca artikel-artikel di mana-mana pun. Ya kan, seharusnya memang begitu. Bebas merdeka gitu loh. Karena apa? Karena kita itu bertanggung jawab hanya kepada Allah saja. Ya, nanti di hari perhitungan siapa yang bisa menolong kita? Apakah mama kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, bisa nggak mereka menolong kita? Apa kata Allah? Termasuk juga adalah guru-guru kita. Bisa nggak mereka menolong kita? Mursyid kita. Seingat saya, kita menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Menjawab pertanyaan Allah itu sendiri. Syafaat itu menurut yang saya tahu diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Ya, menurut sebentar. Dah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang penting itu masuk gitu, bukan cepat-cepat selesai 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, tapi nggak masuk, apalah gunanya ya. Lebih baik 1 halaman, tapi semuanya masuk. Nah, itu saya lebih suka begitu. Makan itu, teman-teman, makan makanan yang enak itu, ya enak juga kalau cepat-cepat ya, karena memang makanannya enak gitu loh. Tapi berbeda makan cepat dengan makan pelan itu beda kan. Jadi kalian udah tahu juga itu kan. Makan pelan itu, apalagi makanannya enak, nggak ditelan dulu gitu loh. Jadi diputar-putar di dalam mulut itu, dirasa-rasakan. Lalu yang ditelan itu cuma airnya saja. Maaf ya, saya bicara agak melenceng ini. Tapi kira-kira begitu. Menikmati apa yang sedang dialami itu dengan rasa, itu berbeda itu. Menikmati sesuatu itu hanya dengan lidah atau kerongkongan gitu. Beda itu permainannya ya. Yang satu bermain dengan fisik-fisik, dengan lidahnya, dengan kerongkongannya, dengan giginya, dengan mulutnya. Tapi bisa juga cara lain, yaitu dengan rasa itu. Dirasa-rasakan gitu loh ya. Jadi dengan fisik plus dengan rasa. Lebih kaya dong ya. Kayak menikmati lukisan ya. Bukan hanya dengan mata doang, tapi dengan hati-hati gitu loh.
sampai ke hati-hati. Begitu. Jadi di paragraf yang ini, mulai ini si penulis ini memberi kita suatu ungkapan, suatu kata, dua kata ya. Nur Muhammad. Ada kata-kata Nur, ada kata-kata Muhammad. Nah, ini perlu ini penjelasan ini. Kita lanjutkan. Pokok dari ajaran agama adalah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Pokok dari ajaran agama, mari kita garis bawahi. Pokok dari ajaran agama adalah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Cara mengenalnya dengan sebenar-benar kenal, yang diistilahkan dengan makrifat. Nah, masuk akal toh? Masuk akal ya. Kemudian baru menyembahnya dengan benar pula. Apakah agama Islam, kata artikel ini, apakah agama Kristen, Hindu, dan lain-lain, semuanya mengajarkan ajaran pokok ini, yaitu bagaimana seseorang bisa sampai ke hadirat Tuhannya, ke hadiratnya. Kalau kita ingin menyembah sesuatu, tentulah kita harus mengenal dulu siapa sesuatu itu, apa sesuatu itu. Masa asal nyembah doang ya, tanpa mengenal siapa atau apa yang disembah? Kan aneh itu. Agar penyembahan itu tuh berkualitas ya, si penyembah harus mengenal apa yang disembahnya. Ketika kita sembahyang, siapa sebenarnya yang kita sembah? Apakah kita menyembah nama Allah ya? Atau kita menyembah pohon, menyembah ukiran-ukiran yang dibuat oleh manusia, patung? Apakah kita menyembah hewan-hewan, matahari? Apa yang kita sembah itu? Ketika engkau sembahyang, wahai saudara-saudaraku, itu yang disembah itu apa? Apakah gambar Ka'bah yang ada di sajadah itu, atau apa saja yang ada di depan kita, atau apa yang ada dalam pikiran kita itu, atau apa yang ada di dalam hati kita itu ketika kita sembahyang itu? Ini perlu kan? Perlu direnungkan toh? Bukan hanya menyebut Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Memang benar kan kita melafazkan, tapi itu kan sebenarnya kita berada dalam sholat, menyembah. Nah, bukan hanya membaca saja, bukan hanya melafazkan apa yang kita lafazkan, mestinya kan lebih daripada itu kan. Kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita duduk. Bagaimana menurut pendapat teman-teman itu? Ya, kita lanjutkan ya. Saya minum lagi dulu aja. Alhamdulillah. Beda ya. Antara tenggorokan yang basah dengan yang kering itu kan beda. Nah, ini juga harus dipikirkan ini. Ada perbedaan loh. Antara tenggorokan yang basah dengan yang kering itu beda. Bisa dikaji itu, bisa satu buku itu. Satu buku kalau mau ditulis itu. Perbedaan antara tenggorokan yang basah dengan yang kering.
Itu efeknya, nah itu efeknya itu udah jadi 2 buku kan. Seorang penyanyi yang hebat, cuman gara-gara tenggorokannya itu kering, tiba-tiba suaranya jadi meleset gitu loh. Padahal dia seorang kaliber Pavarotti misalnya kan. Luciano Pavarotti. Nah, dengan nyanyian yang berjudul Nessun Dorma. Waduh. Nessun Dorma, Nessun Dorma. Du, 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 du. Tiba-tiba ceklek. Kenapa? Karena tenggorokannya tuh kering gitu. Padahal dia penyanyi profesional. Nah, ini apa hubungannya ya saya ngomong seperti ini? Karena segala sesuatu itu ada efeknya, ada pengaruhnya gitu loh. Membaca Al-Fatihah misalnya kan, kalau salah-salah baca, artinya kan beda kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, beda dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alamin, Alamin. Harusnya bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Itu beda kan? Ya kan? Husnul Khatimah. Ada yang bilang Husnul Khatimah. Diprotes itu sama seseorang. Bukan Husnul Khatimah, itu beda artinya itu. Husnul Khatimah, kata dia. Coba dicek lah untuk memastikan ya. Ada lagi yang Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang nulis terburu-buru. Inna lillahi wa inna ilahi. Entah apalah ditulisnya itu loh. Pokoknya asal tulis aja. Pokoknya ada hihinya itu. Tapi salah gitu loh. Yang seharusnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sama juga dengan beragama ini, sholat ini, bermursyid ini. Kalau keliru-keliru walaupun sedikit, sampainya ke tempat yang berbeda. Itu kan, benar kan? Mau pergi ke Yogyakarta misalnya, itu banyak kan kereta api yang datang pergi, datang pergi, datang pergi. Kalau cuma mau ngelompat ke atas kereta api aja, kalau memang itu tujuannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ke Yogyakarta, harus ya ngelompat ya juga. Tapi mengelompatnya itu ke atas kereta api yang benar. Benar atau benar? Benar kan? Pilihannya cuma ada 2, benar atau benar? Ya benar lah. Jadi bukan asal ngelompat aja, melompat itu memang perlu. Tapi melompat ke atas kereta api yang benar, yang akan membawa Anda itu ke Jogja, itu penting. Sama juga dengan mursyid. Ya. Yang menurut yang kita dengar, mursyid itu kan macam-macam. Ada yang bisa membantu muridnya itu membersihkan hatinya, tapi ternyata banyak juga mursyid yang nggak bisa melakukannya. Kalau memang tidak bisa melakukannya, berarti kan tidak sesuai dengan definisi daripada mursyid itu. Mursyid adalah seorang pembimbing, seorang guru yang bisa membantu murid-muridnya itu membersihkan hatinya gitu loh. Mendamaikan hati muridnya. Sehingga hati yang bersih itu bisa diisi dengan hiasan-hiasan, yaitu cinta kepada Allah gitu. Nah ini kita berbicara tentang hal yang sama kok. Jangan khawatir. Ya. Iya kan? Jadi pokok dari ajaran agama adalah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Cara mengenalnya dengan sebenar-benar kenal,
yang diistilahkan dengan ma'rifat. Kemudian baru menyembah Dia, Allah, dengan benar pula. Apakah agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain itu semuanya itu mengajarkan ajaran pokok ini, yaitu bagaimana seseorang bisa sampai ke hadirat Tuhannya, Dia yang disembah. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi, rasul untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan metodologi cara berhubungan dengannya, ya. Tidak cukup satu nabi. Benar kan? Gak cukup ternyata satu nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan nabi untuk meluruskan kembali jalan yang kadangkala terjadi penyimpangan seiring berjalannya waktu. Waduh, ini udah hampir 33 menit ini ya. Ya, wah. Padahal artikelnya masih agak panjang ini. Apa perlu saya bagi dua ya? Nah, itu masih agak panjang. Sepertinya harus saya bagi dua ini. Kalau enggak nanti terputus sendiri nanti dia. Ya, jadi saya akan cukupkan dulu di situ ya. Mengenai yang tadi itu, bahwa Allah itu sudah menurunkan, sebentar dulu, alarmnya hidup tuh. Untuk membimbing manusia itu Allah sudah menurunkan sampai 124.000 nabi katanya, dan rasul ya. Ribuan nabi untuk meluruskan kembali jalan yang kadangkala terjadi penyimpangan seiring berjalannya waktu. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Itulah yang kita yakini. Nah, nanti apa kaitannya dengan mursyid? Nah, nanti kita sambung ya. Artikel ini berjudul seperti yang saya katakan tadi, bahwa mursyid itu adalah wasilah, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Cukup dulu ya, nanti kita sambung lagi, insya Allah. Jadi, terima kasih atas perhatian teman-teman, saudara-saudara semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sambungan artikel ini nanti. Sampai jumpa.